Oke, anak-anak semua, eh, kita bertemu lagi di hari ini dengan proses pembelajaran atau pelajaran TIK untuk kelas 6. Seperti pada pertemuan sebelumnya, Pak sudah menjelaskan beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini. Dan pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan belajar materi yang tentang online dan ancaman online. Oke. Kata online, ancaman online, kalau Pak tidak salah ingat, anak-anak sudah berusaha untuk menjelaskan sesuai permintaan Pak dalam penugasan kita yang pertama kemarin. Dan itu ada berbagai banyak jawaban, dan kalau ditanya apa itu online, dan anak-anak semua rata-rata menjawab online itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan internet. Ada yang memberikan contoh kegiatan media sosial, kegiatan searching melalui kegiatan browsing dan lain sebagainya. Bahkan online pun sudah dijadikan sebagai tempat untuk berusaha, tempat bisnis dan lain sebagainya. Oke, tapi segala sesuatu yang terjadi pasti punya konsekuensinya. Ada konsekuensi baik, ada konsekuensi buruknya. Dan kali ini kita akan belajar tentang ancaman online. Apa itu ancaman online? Ancaman online itu adalah berbagai bentuk tindakan kekerasan yang bisa saja terjadi dalam aktivitas online atau dalam saat kita yang namanya kita lakukan kegiatan yang berhubungan dengan internet. Nah, bagian yang pertama yang kita akan lihat, apa sih jenis-jenis ancaman online, apa bentuk-bentuk ancaman online yang sering kita temui. Yang pertama itu yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying sendiri itu satu kegiatan intimidasi yang dilakukan melalui dunia maya, atau biasa diistilah dengan perundungan dunia maya, atau juga itu kekerasan yang terjadi di dunia maya. Dan ada berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan itu, ada bisa kebanyakan itu dalam bentuk verbal, dalam bentuk kalimat, baik itu melalui internet, ponsel atau perangkat digital lainnya. Itu cyberbullying. Contoh kasus, misalkan ada seorang anak yang mengunggah video atau mungkin foto liburan ke media sosial. Setelah dia mengunggah foto tersebut, ternyata dia mendapatkan komentar negatif dari teman-teman, mungkin atau satu teman secara online. Dan itu akan mengundang semakin banyak yang memberikan komentar negatif dan menyebabkan teman yang mengunggah video atau foto tersebut itu merasa sedih. Dan apabila itu terus-terusan, itu sudah bagian dari aktivitas cyberbullying. Jadi kita membuli orang menggunakan jaringan, melalui jaringan. Cyber itu kan jaringan, sehingga kita sudah mengintimidasi seseorang melalui jaringan. Kemudian apa saja yang menjadi dampak yang dialami oleh teman yang tadi mengunggah foto itu? Yang pertama, dia akan menjadi orang yang kesepian. Kemudian dia juga bisa saja marah. Kemudian dia bisa saja menjadi orang yang depresi dan juga cemas. Dan yang pasti kalau semakin banyak orang yang membuli dia, maka mengintimidasi dia, maka dia akan semakin dikucilkan. Itu dampak yang dialami oleh seseorang yang ada dalam cyberbullying atau intimidasi dunia maya tadi. Terus apa yang harus dilakukan jika mengalami hal demikian? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jika anak-anak, Pak di sini memesan. Jadi kita tidak sekedar belajar, tapi ini pesan penting apa? Karena sekarang itu kita semua tuh sangat berhubungan erat dengan yang namanya
dunia maya atau media sosial atau online, aktivitas online. Aktivitas online sekarang mau dibilang sudah menjadi kegiatan dari setiap orang. Bahkan anak-anak pun sudah ada. Anak-anak usia kalian, anak kelas 6 pun pasti sudah banyak aktivitas. Apalagi sekarang orang tua berupaya untuk percaya kepada anak-anak dengan memberikan fasilitas karena proses pembelajaran dari rumah. Tapi saat mungkin selain anak-anak akses kegiatan belajar online, mungkin terkadang anak-anak harus bermedia sosial, yang sudah punya media sosial. Apabila mengalami yang namanya cyberbullying, apa yang harus anak-anak lakukan? Perhatikan, yang pertama itu jangan pernah merespon. Jangan pernah merespon. Kedua, jangan membalas aksi pelaku. Kenapa kita jangan merespon? Karena pelaku cyberbullying itu, pelaku orang yang mengintimidasi kita itu, dia selalu menunggu reaksi kita. Kita sebagai korban, dia selalu menunggu. Apabila kita bereaksi atau kita terpancing, maka itu akan semakin merajalela atau dia semakin menjadi-jadi untuk terus mengintimidasi kita. Apalagi intimidasinya dalam bentuk pemerasan, maka dia akan terus. Dan ada banyak kasus-kasus tentang cyberbullying ini. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Jangan membalas, karena saat kalian membalas, itu saya kalian juga secara tidak langsung, kita secara tidak langsung sudah bagian juga sebagai cyberbullying itu. Kita menjadi pelaku, walaupun awalnya kita sebagai korban, tapi karena kita merespon, maka kita menjadi pelaku dari cyberbullying itu sendiri. Yang ketiga, bicara pada orang yang dipercaya seperti orang tua atau guru. Jadi kalau anak-anak mengalami itu, langsung menyampaikan kepada orang tua ataupun guru. Yang keempat, jangan lupa untuk menyimpan semua dokumen dalam cyber yang dilakukan, cyberbullying atau intimidasi yang dilakukan itu didokumentasikan dan disimpan, karena itu suatu saat itu akan menjadi alat bukti bagi kita, atau menjadi bukti bagi kita apabila kita mau menggugat dan lain sebagainya. Yang berikut, cara paling gampang supaya kita aman, supaya jangan perlu merespon, jangan membalas, adalah kita memblokir. Kita memblokir akun pelaku, sehingga dengan sendirinya dia sudah sulit untuk tidak gampang mengakses untuk bisa membuli kita terus. Kita langsung memblokir saja supaya jangan, walaupun dia orang kenalan, kalau memang caranya tidak benar, suatu hal yang tepat adalah kita memblokir sehingga selesai urusan. Yang berikut adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang jika perlu. Kalau memang itu sudah pada taraf yang sangat tinggi, sudah pasti kita harus memblokir kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini ke polisi dan pihak-pihak lainnya. Bagaimana kita mencegahnya? Yang pertama, selalu berperilaku santun di dunia maya. Sudah pasti jangan sampai orang membuli kita itu karena kita yang dahulu, gitu. Kita yang mendahului, karena kita sudah sikap kita di dunia maya itu, perilaku kita di dunia maya itu tidak benar lagi. Yang berikut, kita jangan sampai menjadi sumber utama, yaitu karena kita menyebarkan akun pribadi orang lain, atau kita menyebarkan data pribadi orang lain di media sosial. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar juga, sehingga bisa memunculkan gitu. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli terhadap kondisi orang lain. Jadi yang keempat adalah mensosialisasikan bahwa perilaku cyberbullying itu termasuk perbuatan tercela, seperti itu. Oke, jika ada orang tua yang mengikuti proses pembelajaran, mendampingi anak dalam proses pembelajaran saya sedikit memberi pesan untuk kita. Mari, peran kita sebagai guru dan orang tua, mari kita lihat ciri-ciri yang terjadi dalam diri anak-anak kita apabila mereka itu sudah ada dalam tekanan atau intimidasi dalam dunia maya atau cyberbullying tadi. Itu kita akan lihat bahwa anak-anak kita untuk kehidupan sosialnya sudah mulai terganggu. Mereka sudah akan kehidupan sosialnya terganggu. Karena apa? Merasa tertekan. Yang kedua, anak-anak mulai menghapus media sosial. Kalau anak-anak orang tua yang selama ini selalu
mengontrol anak-anak dengan melihat pantau media sosial mereka dan tiba-tiba hilang, itu perlu dipertanyakan. Jangan sampai ada kejadian atau terjadi sesuatu dengan anak-anak kita, yaitu mereka dalam mengalami intimidasi. Yang ketiga, tiba-tiba anak menanyakan kepada kita sebagai orang tua, bagaimana sih cara memblokir orang? Nah, itu kita perlu mengecek juga mengapa anak-anak bertanya seperti itu. Jangan sampai ada intimidasi yang dialami oleh anak-anak. Terus ciri yang berikut, anak-anak tiba-tiba mengisolasi diri. Anak-anak tiba-tiba mengisolasi diri, itu pun kita harus melihat. Jangan sampai akibat dari cyberbullying atau intimidasi dunia maya tadi. Yang berikut, perubahan kebiasaan. Ya, sudah pasti ada kebiasaan-kebiasaan lain. Jangan sampai anak-anak juga suka merespon di dunia maya yang berlebihan. Bisa saja itu anak-anak kita seperti itu karena dia mengalami hal yang sama. Jadi peran kita sebagai orang tua untuk bisa melihat hal tersebut. Yang berikut, apa yang harus kita lakukan untuk memantau adalah memantau anak ketika menggunakan media sosial. Itu kita perlu memantau. Terus kita terus membangun komunikasi dengan anak-anak, terus karena memang komunikasi terpenting untuk mengetahui perkembangan anak, memantau sejauh mana kehidupan sosial anak-anak, baik itu pertemanan secara langsung maupun melalui media sosial yang ada. Yang ketiga, membangun percaya diri anak jika mengalami cyberbullying. Apabila kita sudah ketahuan bahwa anak kita mengalami intimidasi media sosial, yang pasti kita harus memberi dia pencerahan yang benar dan membangun motivasi. Apabila dia sudah benar-benar ada dalam situasi dampak yaitu depresi, tidak bisa mengontrol diri, maka peran kita adalah membangun kembali kepercayaan diri anak tersebut. Oke, itu tentang cyberbullying. Oleh karena itu nanti ada tugas yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Silahkan mencari berbagai aktivitas cyberbullying yang terjadi, baik itu berbagai kasus cyberbullying yang bisa anak-anak baik di kota kita sendiri maupun mungkin di tempat-tempat lain. Terima kasih. It's like for the shadow, for all your tomorrow, it's knowing